Abu Thalib yang begitu membela Rasulullah SAW, begitu mencintai Rasulullah SAW. Dia bela Nabi dengan hartanya, jiwanya, bahkan semua dia lakukan untuk membela Rasulullah SAW. Tapi di akhir hayatnya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, kul kalimatan, wahai pamanku, katakanlah satu kalimat. Wahadu bigain Allah, akan aku pertaruhkan nasibmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Begitu dia mengucapkan, Abu Lahab datang, berdiri di samping kepalanya mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Maka setelah dia berbuat begitu, kemudian mengatakan ala millati Abdul, kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pamannya telah meninggal, Nabi sangat sedih. Maka beliau mengucapkan satu kata, la astaghfiranna laka ma lam unha. Wahai pamanku, aku akan mohonkan ampun untuk Allah, kepada Allah untuk kamu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada nabinya, maka nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang yang telah musyrik setelah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahanam. Nabi Nuh alaihissalam, dia berdakwah 950 tahun. Istri dan anaknya kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut juga demikian. Istrinya kemudian kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang ada di Aceh, gak ada hubungannya sama Nabi. Gak ada nasab kita bersambung dengan Nabi. Tapi Allah datangkan hidayah itu kepada kita sebagai bentuk kasih sayang yang paling. Maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kita punya kesempatan baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kita punya kesempatan untuk datang ke kajian, datang kajian walaupun jauh. Kita punya kesempatan untuk dengar kajian YouTube, dengar kajian YouTube. Karena hidayah itu sangat mahal. Antum tadi kalau sholat Jumat kita membahas tentang bagaimana mahalnya hidayah. Kalau bukan karena hidayah kita tidak sholat. Betul atau tidak? Betul. Yang tadi hobi kita kasih awal. Dan langsung hidayah itu datang, akhirnya kita bisa sholat 5 waktu. Sementara banyak umat Islam meninggalkan sholat. Tema kita akan membahas seorang laki-laki yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar? Para ulama kita mengatakan bahwasannya mencintai Abu Bakar bagian dari iman, sebagaimana membencinya bagian dari kekufuran dan kefasikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dalam banyak ayat. Beliau merupakan orang pertama yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala semua orang mengingkari risalah yang dibawa oleh beliau. Antum bisa bayangkan ketika Islam itu muncul dalam keadaan asing. Ketika semua orang menolak, ada yang mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah abadikan dalam Al-Quran, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang turunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya kamu gila. Mana bisa kamu katakan tiada Tuhan selain Allah, sementara di dekat Ka'bah itu ada 350 patung yang kami sembah setiap hari. Ya wajar dikatakan orang gila. Dia membawa ajaran yang baru, yang asing, yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Dan semua orang menentang bapak-bapak. Kalau seandainya Nabi itu muncul, diutus sama kita di tengah-tengah masyarakat Aceh, apa yang kalian lakukan? Kita akan mengingkari bagaimana diingkari dengan Allah SWT.
Kita akan mengingkari risalah yang dibawa seperti mengingkari oleh Abu Lahab dan yang lainnya. Tapi Abu Bakar dengan tenang dia mengatakan, aku beriman kepada risalah yang kau bawa. Maka jangan kita berharap kadang-kadang kalau saya hidup di zaman Nabi kayaknya enak, tidak enak. Kalau kita hidup zaman Nabi mungkin kita seperti siapa? Abu Lahab. Bahkan kita orang paling terdepan yang akan menentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita dikasih Allah kesempatan hidup 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan menceritakan bagaimana sepak terjang Abu Bakar As-Siddiq dan kedermawanan beliau dalam membela Islam di tengah-tengah keasingan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, nama beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala, merupakan orang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan cobaan sebagaimana sahabat yang lain, namun beliau tidak pernah menyerah dalam berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala lahir di kota Makkah pada tahun 573 Masehi atau 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa tahun gajah. Tahun gajah Nabi dilahirkan. Tahun berapa itu? 751 Masehi Nabi dilahirkan. 2 tahun 6 bulan kemudian Abu Bakar dilahirkan. Berarti tuan siapa? Tuan Nabi 2 tahun 6 bulan. Makanya ketika Nabi meninggal, Abu Bakar menggantikan kekhilafan beliau. Jaraknya lamanya cuma 2 tahun 6 bulan. Abu Bakar meninggal dunia. Dan umur mereka sama-sama 63 tahun Hijriah. Nabi 63, Abu Bakar juga 63. Dikisahkan bagaimana Abu Bakar dan sepak terjangnya dalam membela agama Islam. Ketika Nabi SAW mengatakan dirinya membawa risalah, apa kata Abu Bakar? Amantu bik, aku beriman kepadamu. Kenapa Abu Bakar langsung beriman? Karena kita tahu Abu Bakar, Masya Allah, suka jalan-jalan kemana-mana. Dia seorang pedagang yang sangat luar biasa. Pergi ke Syam, ke Irak. Dia mendagangkan ke Mesir. Karena dia orang yang kaya dan tidak di tempat. Dan dia berangkat kemana-mana. Dia bertemu dengan seorang rahib. Kemudian dia bercerita tentang mimpinya. Maka dia mengatakan, akan muncul di tengah-tengah kalian seorang nabi. Dan kamu akan menjadi temannya hidup dan matinya. Abu Bakar kemudian menyimpan kabar gembira dalam hati. Dia diceritakan kepada siapa-siapa. Sampai datanglah risalah itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka tanpa basa-basi dengan seorang diri beliau mengatakan apa? Aku beriman kepadamu. Makanya subhanallah ketika Abu Bakar beriman, orang-orang kafir Quraisy mulai sibuk. Mereka mulai membuat makar untuk menjauhkan Abu Bakar dari Rasulullah SAW. Segala macam cara mereka lakukan. Oh, yang Abu Bakar begini tak mempan. Begitu kuat iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Akhirnya suatu hari mereka mendapatkan jurus. Yang mana jurus itu merupakan jurus jitu untuk menyatakan, untuk menggoda atau merayu Abu Bakar untuk menjelaskan kepada Abu Bakar bahwa Muhammad adalah orang seorang pendusta. Yaitu apa? Kisah Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi mengumumkan bahwa dia Isra dan Mi'raj, malamnya Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Baitul Maqdis, baru balik ke Makkah dalam waktu 1 malam. Apa kata orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy? Ini jurus yang paling ampuh untuk meyakinkan kedustaan Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mereka datang dengan gembira kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, temanmu itu sudah gila. Kenapa? Dia mengatakan dia melakukan perjalanan dalam waktu 1 malam dari Makkah ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Baitul Maqdis, lalu balik lagi ke Makkah dalam waktu 1 malam. Masuk akal nggak kira-kira? Ya masuk
masuk akal jamaah. Kalau kita akan nolak gitu. Gila gitu nih. Tapi enggak. Apa kata Abu Bakar? Oh itu. Kalau seandainya Muhammad bilang yang lebih dari itu, aku benarkan apa kata beliau. Masya Allah. Lalu siapa yang hebat iman dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau radhiyallahu ta'ala disepakati oleh para ulama merupakan manusia yang paling faqih di kalangan seluruh para sahabat. Ya meskipun riwayatnya sedikit dan beliau amalkan yang beliau riwayatkan kepada kita sangat sedikit, paling cuma sekitar 10-20 hadis banyak. Yang paling banyak Abu Hurairah. Tapi ulama kita sepakat bahwa orang yang paling faqih di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana kelihatan faqihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Yang pertama, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat, kota Madinah itu seakan-akan gelap. Sampai Umar itu gak sadar jamaah. Dia mengatakan man qala anna Muhammadan qad mat la qataltu. Barang siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, penggal kepala. Insyaallah. Karena bagaimana dia mengatakan Muhammad telah mati sementara dia lihat Nabi dia seperti orang hidup. Seperti orang hidup. Badannya jadi kalau orang meninggal biasanya agak kaku ya. Bukan memang kaku. Tangannya tak bisa digerakkan, ini semuanya ikut dipaksa berubah. Itu kalau kita sudah meninggal. Nabi enggak. Nabi seperti matinya seperti hidupnya. Ya, wajah beliau, tubuh beliau. Maka dia mengatakan barang siapa yang mengatakan Muhammad mati akan kupenggal kepalanya. Subhanallah. Gak ada yang berani ngomong. Takut sama Umar. Begitu Abu Bakar dengar kabar, dia maju kudanya. Cepat-cepat. Dia turun dari kudanya, minta izin untuk masuk menemui Rasulullah SAW. Dia datang, Nabi lagi ditutup. Dia buka kain penutup wajah Rasulullah SAW. Kemudian cium jidatnya, apa kata Abu Bakar? Subhanallah. Kalau kita kehilangan orang yang kita cinta itu kan sedih. Anak punya kawan bercerita. Dia punya kawan, istrinya meninggal. Suaminya nangis itu guling-guling seperti anak kecil. Kenapa gitu, Pak? Karena dia sangat mencintai istrinya. Akhirnya guling-guling dia. Abu Bakar merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Air matanya jatuh. Dia cium jidat Rasulullah SAW. Setelah dia cium, dia mengatakan, ya Rasulullah, tibtahayyan wa majita. Ya Rasulullah, tibtahayyan wa majita. Wahai Rasul, sesungguhnya kondisimu baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Dia menguatkan jiwanya. Melihat kondisi orang yang dia cintai dia telah pergi. Dia berdiri berkhutbah di hadapan masyarakat. Dengan suara yang lantang dia mengatakan Umar ada. Dan manusia yang paling disegani sama Umar siapa? Setelah Nabi Abu Bakar. Kalau sudah berseteru dengan Abu Bakar, Umar sudah selalu mengalah. Karena Abu Bakar selalu dibela oleh Nabi. Akhirnya Abu Bakar berdiri. Dia mengabaikan ancaman Umar. Apa kata dia? Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Namun barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Awalan tasna, apakah kalian tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sesungguhnya Muhammad tidak lain hanya seorang rasul, telah mendahulunya rasul-rasul sebelum dia. Afa in mitta aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad ini meninggal atau terbunuh di medan perang, kalian berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala?
apa kata Aisyah? Yang meriwayatkan hadis ini apa kata Aisyah? Seakan-akan para sahabat belum pernah mendengarkan ayat ini sebelumnya, karena mereka lupa dengan kejadian besar yang menimpa mereka. Ini menunjukkan fakihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka kalau untuk kita siapa dipakai Abu Bakar, tidak bisa kita ragu. Fakih beliau yang kedua. Ini kan masa genting, fakih beliau yang kedua. Maka kita kalau cerita Abu Bakar itu pengen jumpa dengan beliaunya. Fakih beliau yang kedua. Ketika Nabi meninggal, banyak orang yang murtad. Satu hari sebelum meninggal, Nabi mengutus Usama bin Zaid untuk perangi Romawi. Dia waktu itu berada di Palestina. Diutus sama Nabi. Waktu itu Usama bin Zaid usianya berapa tahun? 12 tahun. Anak-anak kita sekarang 12 tahun masih apa? Masih kecil. Masih minta-minta sama ayah mamanya. Padahal dulu, dan inilah pendidikan karakter Rasulullah SAW. Ya, pendidikan ini kita teman-teman di Melapo mintai apa temanya. Kita akan bahas di sana insya Allah bagaimana Nabi mendidik generasi. Sampai Usama bin Zaid ketika masih usia 12 tahun sudah memimpin panglima perang. Padahal yang dipimpin itu Abu Ubaidah bin Jarrah dan senior-seniornya para sahabat. Diikat oleh Nabi. Bawalah bendera Usama. Kemudian Usama berjalan. Sedang satu hari perjalanan Nabi meninggal. Suasana kota Madinah kacau. Banyak para sahabat yang murtad. Apa kata para sahabat di sini Abu Bakar? Ya Abu Bakar, kembalikan pasukannya Usama. Kita lagi dalam keadaan genting. Karena kalau kamu tidak kembalikan mereka, orang-orang kafir Quraisy akan menyerang kita dan habis tamat riwayat kita. Apa kata Bakar Siddiq? Inilah fakih beliau. Wallahi demi Allah, kalau seandainya anjing-anjingnya ada di kota Madinah ini menggigit kaki-kaki istri-istri Nabi Muhammad SAW, tidak pernah aku kembalikan dan tidak pernah aku turunkan sebuah pasukan yang panglima perangnya benderanya langsung diikat dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kalau kita gimana? Goyang kondisinya. Aku akan lanjut. Tapi sudah dengan kefakihan beliau, daerah demi daerah ditaklukkan. Inilah kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bapak ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Islam sudah mulai tersebar dan mulai menggaung di kota Makkah, banyak orang-orang yang masuk Islam disebabkan tadi di bawah tangan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Mereka ini masuk Islam karena sebab Abu Bakar. Dan setelah tersebar Islam, gangguan kepada Nabi mulai besar. Ditambah lagi meninggalnya Abu Thalib, ditambah lagi meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Maka datanglah panggilan hijrah. Panggilan hijrah. Baik untuk hijrah meninggalkan kota Makkah untuk ke Madinah. Apa yang beliau lakukan? Nabi ya biasa, Nabi itu mengunjungi Abu Bakar di waktu pagi atau waktu sore. Biasa. Orang Arab kalau siang itu tidur, nggak keluar karena panas di sana. Saya pernah umroh bulan Agustus. Bapak pernah umroh bulan Agustus ada? Bulan Agustus itu puncaknya musim panas di Saudi. Panas-panasnya. Maka Abu Bakar datang menemui Nabi menemui Abu Bakar waktu siang-siang. Ketika lagi tidur siang. Datang Nabi waktu itu Aisyah masih kecil. Ini yang bercerita Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kisah ini yang bercerita adalah Aisyah. Aisyah mengatakan biasanya Nabi itu datang kepada Abu Bakar waktu pagi atau waktu sore. Hari ini Nabi datangnya agak aneh. Di waktu siang bolong datang untuk pintu Abu Bakar. Abu Bakar buka pintu. Ya Rasulullah, kamu datang waktu seperti ini.
punya ranjang kecil. Abu Bakar di situ, Nabi juga duduk di situ, bersampingan mereka dulu. Maka Nabi berbisik kepada Abu Bakar, tolong keluarkan semua orang yang ada di rumah ini, biar kalian tahu pembicaraan aku sama kamu ini rahasia. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, yang ada di rumahku ini hanya anak-anakku, gak ada orang lain. Tidak masalah mereka dengar. Kata Aisyah, waktu itu yang berada di rumah hanya kami bertiga. Aku, ayahku yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua aku, dan yang ketiga Asma, kakakku. Bertiga. Maka ketika mendengar ucapan itu, Nabi tidak suruh mereka keluar. Apa kata Rasulullah Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, telah datang perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Nabi tidak meminta agar Abu Bakar menemaninya ke Madinah. Nabi hanya mengabarkan, ya wahai Abu Bakar, sesungguhnya telah datang perintah hijrah kepadaku. Tapi bahasa ini dipahami oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? As-suhbatu ya Rasulullah. Kamu ingin ada teman yang menemani wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, nah yang as-suhbah. Ketika mendengar kata-kata ini, Abu Bakar menangis sejadi-jadinya karena bahagia. Padahal apa? Taruhannya nyawa jamaah. Kalau ketahuan mereka dibunuh dua-duanya. Tapi dia sangat bahagianya. Akhirnya dia nangis. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala? Demi Allah, hari itu aku tidak pernah melihat seorang laki-laki menangis ketimbang menangisnya Abu Bakar ketika dipilih oleh Nabi untuk menemani hijrah ke Madinah. Masya Allah. Nangis Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, sebelum kamu datang, telah aku persiapkan 2 kendaraan untuk kita berdua. Saya akan menemanimu sampai kota Madinah. Dan kita sewalah penunjuk jalan. Siapa yang disewa waktu itu? Jamaah. Yang disewa sebagai penunjuk jalan siapa namanya? Namanya Abdullah ibn Uraiqin. Disewa waktu itu sama Abu Bakar, oleh Abu Bakar disewa untuk menjadi penunjuk jalan. Pada waktu itu dia masih musyrik, tapi amanah. Masih musyrik tapi amanah. Maka kita kalau jadi orang Islam harus amanah. Kalau minjam utang, ya segera dibayar utangnya. Kadang-kadang yang lebih garang yang punya utang daripada yang memberi utang. Kalau minjam utang ketika awal berutang, anak pinjam utang, insya Allah 1 minggu anak bayar. Janjiannya kasih berapa? 1 juta 1 minggu. Kasih 1 juta 1 minggu, tak ada kabarnya mau bayar. Tunggu sampai 1 bulan, tak ada kabar. Jurus yang paling utama mereka buat, yang kita pakai di kalangan ikhwan-ikhwan adalah afwan akhi. Ini jurus kita ini. Kalau sudah keluar afwan akhi ini, aduh ya Allah. Ini orang musyrik karena dapat cerita dari Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Dia masih jadi dosen di istri Imam Syafi'i dan kami masih berkasus mahasiswa di sana waktu itu. Ustaz Abdullah Zain bercerita, ada di Mesir itu salah satu orang kaya raya, kaya yang gampang. Di Mesir itu ada salah satu yang pedagang besar, orang kaya raya, dan dia ini mengecap orang Saudi sebagai orang Wahabi. Wahabi. Dan subhanallah, ada salah satu langganan dia ini orang Saudi. Orang Saudi. Biasa kalau distributor besar itu kalau belanja sekarang bayaran satu bulan. Biasa kayak gitu kan. Akhirnya subhanallah, orang Saudi belanja sama dia. Kita belanja kain waktu itu. Dia pengusaha kain besar di Mesir. Sampai sekarang dia punya percetakan buku yang sangat besar di Mesir, sampai saat ini masih ada. Berdagang dengan orang Wahabi, dan setiap berdagang dia sangat berhati-hati, menjaga dirinya jangan sampai termakan dengan isu Wahabi. Subhanallah, karena mau dicap Saudi ini Wahabinya. Subhanallah, akhirnya berutang. Belum jatuh tempo, misalnya pertanggal 30 harus bayar, dia tanggal 25 dia udah bayar duluan. Terus seperti itu.
Sebanyak apapun utang dia, pertanggal 25 dia bayar. Belum sampai tanggal 30 dia bayar. Kalau kita sampai tanggal 35 belum bayar. Dia bertanggal 25 udah bayar. Kita tanggal 35 pun belum bayar. Curugnya tadi afwan akhir. Kalau sudah afwan akhir ini, nah udah. Makanya kalau ikhwan datang hutang sama anak, Ustaz pinjam 1 juta Ustaz. Dalam hati anak-anak gak yakin untuk bayar. Udah 500 ribu anak kasih aja. Anak kasih 500 ribu, 500 ribu anak gak ngasih. Ngasih, gak utang. Karena kalau utang nanti takutnya apa? Dan gak enak kita jumpa di jalan. Karena subhanallah, yang punya utang ini susah ditagih. Kita berutang itu nikmat. Bayar utang itu ada. Ada kita bayar utang itu. Gaji 2.500.000. Kita punya utang 1 juta. Pertanggal 30 harus bayar, itu berat. Berat. Pertanggal 30 dia lunasi, tanggal 25 dia sudah bayar. Itu setiap bulan. Suatu hari dia terbesit dalam hatinya. Saya heran. Ini dalam hatinya. Orang Wahabi yang dicap seperti itu, akhlaknya begitu baik, begitu amanah. Akhirnya Tuhan dia duduk dialog. Wahai Wahabi, aku mengecap negara kamu sebagai dan aku mengecap kamu sebagai Wahabi. Akhirnya mereka dialog. Tapi kamu lihat amanahnya, kamu tak tertandingi katanya. Banyak pelanggaran-pelanggaran saja itu selalu telat bayar utangnya. Kamu nggak pernah telat, bahkan lebih dulu bayar utang sebelum temponya, dan kamu tidak pernah telat. Masya Allah. Kalau ajaran kamu ini menyimpang, nggak mungkin kamu seperti ini. Akhirnya mereka dialog, panjang dialog panjang, dan orang Saudi pintar jauh. Sampai dia yakin ternyata itu hanya sebagai doktrin yang selama ini beredar di kalangan masyarakat dan itu tidak benar. Akhirnya dia hapus dari pikirannya Wahabi tadi, dan dia berikrar, saya akan membangun percetakan terbesar di Mesir. Sampai sekarang masih ada percetakan buku. Dan subhanallah, karena sebab amanah. Orang Yahudi tadi juga amanah. Dia menunjuki jalan. Ketika Abu Bakar mau pergi, waktu itu ada hartanya. Biasa kalau orang dulu itu, kalau bukan dirham, dinar. Waktu itu uang dirham. Anak lupa jumlahnya 5.000 atau 6.000 atau 50.000 atau 60.000, antara dua itu. Kalau 5.000 dirham, negara yang pakai mata uang dirham itu Uni Emirat Arab. 1 dirham itu kalau dirupiahkan 4.100. 4.100 dikali dengan 50.000 sekitar 200 juta sekian. Zaman itu bukan zaman sekarang. Abu Bakar ngambil uang dirham 1 kantong, yang ambil semua, nggak ada disisakan untuk keluarganya. Apa kata Asma binti Abi Bakar? Ketika Nabi pergi bersama ayahku, Abu Bakar tidak meninggalkan sepeser pun uang kepada kami. Dia bawa semuanya hartanya untuk membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Udah ada kan? Membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke Madinah, dan beliau merupakan orang yang paling setia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala merupakan orang yang paling setia dalam berteman. Terkadang orang menjadikan kita sebagai teman itu karena ada apa? Ada maunya biasanya. Jarang orang berteman dengan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau cari teman atau kita kalau berteman, kita ambil dari 3 ciri-ciri teman. Kalau kita berteman dengan seseorang, kita harus mengambil dari 3 sifat teman kita. Bukan dermawannya, bukan karena sudah memberinya, bukan. Yang pertama, kita menjadikan dia sebagai teman karena agamanya. Yang kedua, kita menjadikan dia sebagai teman karena kesolehannya.
Yang ketiga, kita menjadikan dia sebagai teman karena dia selalu mengingatkan kita jika kita salah. Ini yang kita jadikan sebagai teman. Karena kadang-kadang kalau orang sudah ingatkan kita kadang-kadang nggak suka. Nggak boleh. Kalau orang kita mengingatkan kita harus terima selama itu kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, merupakan orang yang paling setia dalam berteman. Bagaimana tidak setia? Ketika menemani Rasulullah hijrah, 3 hari 3 malam bersembunyi di Gua Tur. Gua Tur itu gak dalam, paling cuma 3 meter kalau nggak salah ya. Dia masuknya kayak mana kita bilang? Gini, agak ke dalam, kemudian di depannya dibolong, kan ada batu dia dari puncak gunung, di Gunung Tur, dan lubang itu batu. Kemudian gini, kemudian di belakangnya bolongan. Jadi kalau kita ke belakang kelihatan kota Makkah. Itu Gua Tur. Enggak dalam. Menemani Nabi 3 hari 3 malam di sana, di tempat yang begitu sempit. Yang dipertaruhkan adalah nyawa. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW dalam pertemanannya. Sampai orang-orang kafir Quraisy naik ke bukit. Sampai di atas mereka cari, kelihatan kaki-kaki mereka. Nabi sama Bakar kaki mereka. Tapi mereka nggak nyangka kalau naik bersih. Kenapa? Karena Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, walaupun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama kita, namun dihasankan oleh sebagian ulama. Waktu Nabi masuk dengan Abu Bakar, laba-laba membuat sarangnya dengan cepat. Ini orang-orang kafir Quraisy mengatakan kalau seandainya mereka bersembunyi di sini, tentunya sarang laba-labanya akan rusak. Tapi ini nggak rusak. Yang kedua, burung Yamama, burung apa? Burung dara ya. Burung merpati membuat sarangnya di situ. Lagi bersarang lagi bertelur di situ. Sehingga tidak ada kecurigaan kalau ada orang di dalam. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, law ra'a ahadukum qadamai la ra'ana. Ya Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat kaki-kaki mereka, tentunya mereka akan melihat kita berdua. Ketakutan Abu Bakar, kata para ulama kita, bukan karena takut dirinya akan binasa, tapi karena takut bahaya akan menimpa Rasulullah SAW. Ketika ucapan ini keluar, naik berbisik, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bi rajulain, apa pendapatmu dengan 2 orang laki-laki? Wa dzalika Allah, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Yang keempat, ini mungkin sebagai yang terakhir. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq merupakan manusia yang paling dermawan. Anda teringat dengan pesan dari Ustaz kita Ustaz Syafiq. Beliau mengatakan, kalau antum beli mobil harganya 300 juta, yang disedekahkan juga harus 300 juta. Kalau antum beli mobilnya 500 juta, sedekah juga harus 500 juta. Kenapa? Kenapa demikian? Udah ada belum? Belum. Ingatkan ya kalau ada ya. Nah, kenapa? Mencontohi Abu Bakar, Masya Allah. Anda punya kenalan orang yang kaya, sampai hartanya habis, nggak punya mobil. Padahal waktu dia masih kaya itu 10 biji mobil pun bisa dia beli. Dia nggak mau beli mobil. Sampai saya tanya, kenapa nggak mau beli mobil? Jawabannya itu Masya Allah, apa kata beliau? Saya jadi kendaraan saya rawat, capek nanti. Lebih baik saya sedekahkan untuk saya persiapkan rumah saya di surga. Masya Allah. Kita nanti bikin boleh? Nggak boleh ya? Boleh. Udah kode.
Jadi kenapa kita harus sedekah? Karena ketika kita berani beli kendaraan harga 300 juta, ingat, kendaraan yang abadi itu ketika kita mengendaranya di surga, bukan di dunia. Harta yang abadi ketika kita habiskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dunia kita. Antum punya anda yang tersimpan 100 juta, keluarkan 50 juta, sedekahkan ke rumah Quran, ke pesantren, antum sedekahkan. Datang ke panitia 50 juta untuk bangun sekolah kita. Punya 1 miliar, sedekah berapa? Kalau antum punya 1 miliar, berapa antum sedekahkan? 750 juta, Masya Allah. Ada hadiah ini. Ada hadiah. Berarti tersisa 250. Anak doakan untuk jadi orang kaya. Ada satu mahasiswa STB ditanya sama Ustaz Syafiq, akhir, antum kalau punya 2 miliar, berapa miliar antum sedekahkan untuk Imam Syafi'i? Dengan polosnya dia jawab, enggak ada Ustaz. Padahal baru angan-angan jamaah. Dia bilang enggak ada yang rasa kasih ke istri Imam Syafi'i. Tapi cuma 750 juta kalau 1 miliar. Mudah-mudahan niatnya betul. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan. Ini niat antum sudah sampai, walaupun duitnya enggak ada. Niat kita udah nyampe. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Menjadilah orang yang dermawan seperti dermawannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang telah menginfakkan banyak hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena sebab Abu Bakar, mungkin Islam sudah sampai ke Aceh. Kalau bukan karena sebab Abu Bakar, mungkin kita masih muslim. Tapi dengan hartanya, dengan jiwanya, dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bisawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwah semampumu.